Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sejarah peradaban Islam yang berjudul Penetapan Kalender Hijriah. Apa itu kalender Hijriah? Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang dibuat oleh umat Islam pada abad ke-7. Dipelopori oleh Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian digunakan oleh umat muslim dan negara-negara Islam setelah 17 tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Penanaman Hijriah diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang kemudian ditetapkan sebagai dimulainya perhitungan tahun Hijriah. Pembuatan kalender Hijriah berdasarkan permasalahan surat menyurat yang kala itu dialami pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Saat itu, pemerintahan Islam menemukan kesulitan mengidentifikasi dokumen yang tidak bertahun, tidak bertanggal maupun bulan. Namun, ada juga sumber lain yang mengatakan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ada persoalan terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah pada bulan Sya'ban. Namun, saat itu terjadi perdebatan mengenai waktu yang tepat perihal pengangkatan tersebut, hingga Khalifah Umar bin Khattab pun memanggil para sahabat mengenai permasalahan tersebut. Atas usulan Ali bin Abi Thalib, kemudian hijrah Rasulullah dipilih dari sekian usulan alternatif acuan tahun Islam, karena saat itulah titik awal membangun masyarakat Islami. Setelah berdiskusi, mereka pun bersepakat membuat sistem penanggalan Hijriah yang dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat berpendapat bahwa peristiwa tersebut sangat penting dalam sejarah Islam. Nah, sebenarnya ada opsi-opsi lain mengenai acuan dimulainya tahun Islam, yaitu bisa saja memakai tahun kelahiran atau wafatnya Nabi SAW. Namun, mengapa dua opsi ini tidak dipilih? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan alasannya. Karena tahun kelahiran dan tahun diutusnya beliau menjadi Nabi belum diketahui secara pasti detailnya. Adapun tahun wafat beliau, para sahabat tidak memilihnya karena akan menyebabkan kesedihan manakala teringat tahun tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Alasan lain mengapa tidak menjadikan tahun kelahiran Nabi sebagai acuan, karena dalam hal tersebut terdapat unsur menyerupai kalender Nasrani, yang mana mereka menjadikan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai acuan, dan tidak menjadikan tahun wafatnya Nabi SAW sebagai acuan, karena dalam hal tersebut terdapat unsur tasyabuh dengan orang Persia atau Majusi. Mereka menjadikan tahun kematian raja mereka sebagai acuan penanggalan. Sebetulnya, orang-orang Arab sudah mengenal adanya kalender berdasarkan peredaran bulan dan matahari pada masa itu. Namun, mereka masih terbatas penyebutan tahun berdasarkan peristiwa penting yang terjadi, belum mengenal penomoran tahun. Misalnya, peristiwa yang terjadi pada tahun Rasulullah SAW lahir adalah penyerbuan Ka'bah oleh pasukan tentara gajah. Sebab itulah tahun beliau lahir dikenal dengan sebutan tahun gajah. Alasan dipilihnya bulan Muharram sebagai awal bulan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan, karena tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram, di mana baiat terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah, yaitu bulan sebelum Muharram. Dari peristiwa baiat itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan, hilal pertama setelah peristiwa baiat adalah hilal bulan Muharram. Serta tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal atau awal bulan Muharram. Karena inilah Muharram layak dijadikan awal bulan. Ini alasan paling kuat mengapa dipilih bulan Muharram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebaiknya dimulai bulan Muharram, karena pada bulan itu orang-orang usai melakukan ibadah haji. Dan akhirnya para sahabat pun sepakat. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah penanggalan Hijriah adalah kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan ijma atau kesepakatan para sahabat, dan ijma merupakan dalil qot'i yang diakui dalam Islam. Sistem penanggalan yang dipakai oleh para sahabat adalah bulan Qamariyah.
Hal ini diketahui dari surat Umar bin Khattab yang ditulis untuk Abu Musa al-Asy'ari. Di situ tertulis bulan Sya'ban, hanya saja tidak diketahui tahunnya. Para sahabat menjadikan kalender Hijriah sebagai acuan penanggalan dalam segala urusan kehidupan mereka, baik itu urusan ibadah maupun dunia. Sehingga memisahkan penggunaan kalender Hijriah antara urusan ibadah dan urusan dunia adalah tindakan yang menyelisihi konsensus para sahabat. Sebaiknya, bagi seorang muslim, menjadikan kalender Hijriah sebagai acuan penanggalan dalam kesehariannya. Kalender Hijriah merupakan syiar Islam yang membedakannya dengan agama-agama lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.